wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ilmu pengetahuan sosial bab 1, masih bab 1 buka bukunya di halaman 50. Ini materi terakhir di pembelajaran bab 1. Kita akan belajar tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan di Asia dan benua lainnya. Simak video pembelajaran singkat berikut. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan di Asia dan benua lainnya. Pengaruhnya itu ada 4 pengaruh, ada bidang ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan. Untuk yang pertama kita akan belajar tentang bidang pendidikan. Buka bukunya di halaman 50 dan 51. Pengaruh bidang ekonomi apa saja? Tentu ekonomi, pembiayaan, itu ada beberapa aspek. Yang pertama aspek produksi, pengaruhnya yaitu perusahaan dapat berproduksi di berbagai negara. Akibatnya tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang, kita bisa mengimpor dan mengekspor, itu di aspek produksi. Aspek pembiayaan yaitu mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman dan ataupun melakukan investasi di sebuah negara. Aspek tenaga kerja, kita bisa bekerja di luar negeri. Aspek jaringan informasi, karena adanya pengaruh interaksi antar ruang, kita bisa mendapatkan informasi update yang terjadi di negara manapun, di belahan dunia manapun. Karena itu tadi interaksi antar ruang, sehingga kita mendapatkan pengaruhnya di jaringan informasi. Kita bisa update internet, di saluran televisi. Lalu ada aspek perdagangan. Aspek perdagangan sama saja seperti kita mengimpor, kita berjualan. Salah satu contohnya nih, ada nih kan yang kita jualan, orang Indonesia jualan di Arab, jualan di negara Jerman, negara Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Jepang. Ada aspek perdagangan. Itu dia terjadinya aspek-aspek yang kita dapati jika kita interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang ini artinya bukan ruang seperti biasanya. Interaksi antar ruang itu seperti kita bisa berinteraksi di luar, bukan di Indonesia aja, tapi bisa keluar negerinya. Itu dia dalam pengaruh bidang ekonomi. Silakan buka bukunya lagi di halaman 52. Apa pengaruhnya di bidang sosial budaya? Salah satu pengaruhnya banyak. Pengaruh interaksinya antara lain bertambahnya global, berbagai nilai daya kaum kapitalis dalam meningkatkan meningkatkan di masyarakat dunia. Pengaruh bidang sosial, karena kita tadi bisa interaksi di luar negeri, kita globalnya itu banyak, kita bisa berteman, kita tahu bagaimana budaya Barat, gimana budaya Indonesia, apa makanan khasnya. Itu tadi globalnya bagi nilai daya. Lalu merebaknya gaya berpakaian darat, sehingga banyak sekarang nih, salah satu contoh di daerah-daerah Jakarta, banyaknya orang-orang umat muslim yang tidak menggunakan hijab, malah dia lebih senang berpakaian seperti gaya orang Barat. Itu salah satu pengaruh di bidang sosial budaya. Atau kita dianjurkan di umat Nabi Muhammad, umat muslim Nabi Muhammad menganjurkan makan dan minum itu menggunakan tangan kanan, lalu kita duduk seperti mana hadisnya yang berbunyi la yashrabanna ahadukum qa'iman, dilarang makan dan minum secara berdiri. Tetapi banyaknya yang kita lihat sekarang ini malah orang banyak mengikut gaya Barat. Gaya Barat gaya apa? Gaya ala Prancis, makan dan minum berdiri. Itu sebenarnya tidak, malah itu negatif ya. Lalu merebaknya produksi film dan musik dalam bentuk kepingan, sehingga banyaknya orang berjualan VCD, DVD untuk film ataupun musik-musik. Itu tadi pengaruh dalam bidang sosial budaya yang bisa Anda sudah lihat di halaman 52. Sehingga dampak negatif untuk negara kita banyak sekali. Ada krisis sosial budaya, semakin merebaknya gaya hidup gaya-gaya Barat, terus kehilangan arah sebagai bangsa karena kita ingin ikuti tren nih, ingin ikuti orang Barat kayak gini, berpakaian gini, makan gini, sehingga hilanglah tradisi budaya Indonesia yang dia harus tertutup, makan dan minum sesuai dengan ajaran kita. Jangan kita boleh mengikutinya, tapi ikutlah yang positif saja, ambil yang baik-baik saja, untuk yang negatif tidak. Oke, yang ketiga, pengaruh di bidang politik. Di halaman 52
3, pengaruh dalam bidang politik, di mana pengaruh dalam bidang politik ini dibagi dua, nak. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Apa dampak positifnya di bidang politik? Dampak positifnya di dalam bidang politik, kita terbantu, negara-negara lain membantu kita di saat kesulitan, di saat kita butuh keamanan, negara-negara lain membantu kita, apa ya, kesulitan kita datang membantu. Tapi apa dalam bentuk dampak negatifnya? Karena masuknya budaya barat tadi, kita malah menghilangkan budaya kita sendiri, malah kita lupa bagaimana budaya Indonesia itu, sehingga kita selalu mengikuti budaya barat. Itu dampak negatifnya di bidang politik dan sosial budaya. Dan yang terakhir, pengaruh bidang pendidikan. Pengaruh bidang pendidikan di sini ada dua juga, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya apa? Anak ustazah kuliah bisa ke luar negeri, belajar bisa ke luar negeri, bisa bertukar pikiran dengan orang luar, tahu bagaimana tata cara pembelajaran mereka, tahu bagaimana cara belajar mereka, cara cepat menghafal, cara cepat mengerjakan sebuah latihan. Itu dampak positifnya. Lalu kita juga mengikuti cara belajar mereka agar supaya meningkatkan mutu penjaminan pendidikan Indonesia. Tetapi dampak negatifnya apa? Sehingga dampak negatifnya karena kita sibuk ingin mengikuti tren dan kita belajar ke luar negeri, sehingga kita ikut di sana pun sampai setelah lulus nih wisuda, lalu kita bekerja di sana, kita pun jadi orang di sana. Dampak negatifnya kita tidak mengembangkan di negara kita, malah kita mengembangkan di negara mereka. Jadi kalau kita boleh nggak ke luar negeri, boleh, tapi kita kembali lagi ke Indonesia, kembangkan di negara kita ya. Nah, dampak negatif yang kedua, tergantung pada teknologi, sehingga seringnya handphone ini kan orang luar nih masuk nih, sehingga kita seringnya menggunakan instan. Kita pengen apa ya, misalnya diberi tugas sama guru, cari aja di Google, semuanya ada di Google, tidak berpikir. Menghilangkan budaya untuk berpikir, itu dampak negatif di dalam pendidikan. Banyaknya orang menggunakan jaringan internet, handphone Android, sehingga apa-apa dia searching. Emang bagus, nah, tapi kita carilah yang kita menggunakannya secara yang bermanfaat. Jika anak saja mencari tugas di internet, mencari jawaban di internet, itu pikiran kita nggak berpikir. Maunya kita membaca buku, karena semua jawaban itu ada di buku. Itu dia tadi dampak pendidikan di bidang pengaruh bidang pendidikan, dampak positif dan dampak negatifnya. Itu ada 4 ya pengaruhnya. Terakhir di pembelajaran bab 1 ini terkait tentang pengaruh ruang, pengaruh interaksi, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di 4 bidang. Apa tadi bidangnya? Bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pendidikan. Silakan lihat lagi materinya. Jika Anda sudah tidak mengerti dan tidak memahaminya, silakan bertanya langsung ke